Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak mualimah semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mualimah doakan semoga semua anak-anak mualimah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku serta pengertian yang baik. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya, kita akan belajar mengenai tubuh kita sendiri. Anak-anak mualimah, pernahkah kalian tersedak saat makan sambil bicara? Atau pada saat kondisi saat sekarang ini, kondisi COVID-19 ini, apakah ada anak-anak mualimah yang sudah mengetahui bagian organ manakah yang diserang oleh penyakit COVID-19? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar bersama melalui video ini. Selamat menyaksikan. Makhluk hidup adalah setiap ciptaan Allah yang memerlukan makan, minum, dan bernafas. Bagian dari makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, kita memerlukan oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ dan bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup. Sampai pada setiap sel-sel yang dibutuhkan, oksigen ini tidak tersedia dalam tubuh manusia. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan belajar tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Anak-anak mualimah, tahu nggak kalau alat-alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, cabang batang tenggorok yang biasa kita sebut dengan bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan jalan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara dapat keluar masuk dari mulut loh. Namun, jika kita bernafas melalui hidung akan lebih baik. Karena dalam hidung itu terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman-kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Itu juga yang menjadi jalur yang langsung terhubung ke alat pernafasan selanjutnya, yaitu ke tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan alat pernafasan yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau biasa kita sebut dengan trakea. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dari benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Anak mualimah, ada yang pernah tersedak pada saat makan? Tersedak ini merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda-benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang disebut juga dengan trakea. Pada ujung trakea ini terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di mana ya? Ada yang tahu?
Anak-anak muallimah ada yang tahu di mana letaknya paru-paru? Iya, benar. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada. Kita menghirup udara, maka udara yang kita hirup akan masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Ya, melalui bronkus menuju cabang bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut juga dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbodioksida. Anak-anak muallimah, tahu nggak sistem pernafasan kita terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pernafasan dada dan juga sistem pernafasan perut. Anak-anak muallimah, mau nggak dijelaskan apa perbedaan antara keduanya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengarut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara akan terjadi saat otot sadar mengendur. Saat itu, tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru akan mengecil. Lalu, bagaimana ya dengan pernafasan perut kita? Nah, jika pernafasan perut ini terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru membesar. Pengeluaran udara akan terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, seperti kondisi saat sekarang ini, penyakit COVID-19 adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan pada manusia. Virus COVID-19 ini masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan hingga akhirnya masuk ke paru-paru. Jika sudah masuk ke paru-paru, virus ini akan memakan sel-sel baik yang ada di dalam tubuh kita. Jika virus ini sudah menyebar dalam tubuh, maka si penderita akan merasakan sesak yang menjadi-jadi dan kesulitan untuk bernafas. Anak-anak muallimah, itulah tadi video pembelajaran mengenai sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.